Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya, dan tetap jaga kesehatan, jaga jarak di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan satu hal yang jangan sampai kita lupakan yaitu untuk memanjatkan syukur kepada Allah atas perlindungan yang telah diberikan kepada kita selama ini. Nah, Anda semua, pada pertemuan pertama ini di kelas 8 semester 1 ini bersama saya Ibu Irdaleni SPD, guru SMP Negeri 1 Pusako, kita akan membahas tentang gerak benda dan makhluk hidup di sekitar kita. Pada materi tentang gerak benda dan gerak makhluk hidup di lingkungan sekitar ini, KD yang akan kita bahas yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda di sekitar kita. Indikator yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu menganalisis penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki hukum Newton, kita membahas tentang gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan. Gaya dapat berasal dari luar atau berada di dalam benda itu sendiri. Gaya terbagi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Selanjutnya kita memasuki tentang hukum-hukum Newton. Pada hukum 1 Newton membahas tentang sebuah benda diam atau bergerak lurus, benda tersebut akan terus diam atau terus bergerak lurus dengan laju tetap selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Pada gambar pertama, bola yang digantung pada sebuah tali di mobil. Bola tersebut diam karena pada saat itu kendaraan belum bergerak atau bergerak dengan kecepatan tetap. Mobil tiba-tiba menambah kecepatannya secara mendadak, sehingga bola bergerak ke belakang berlawanan dengan arah gerak mobil. Arah gerak bola bergerak ke arah depan karena mobil tersebut tiba-tiba berhenti atau bergerak mundur. Hal ini terjadi karena bola memiliki inersia sehingga arah geraknya berlawanan dengan arah gerak mobil. Hukum 1 Newton disebut juga dengan kelembaman. Gaya luar yang memengaruhi kedudukan suatu benda akan melawan kelembaman benda. Kelembaman adalah ukuran atau kemampuan suatu benda untuk mempertahankan kedudukan. Kelembaman atau sering disebut dengan inersia bergantung pada massa benda. Semakin besar massa benda, semakin besar pula inersianya. Selanjutnya kita masuki hukum 2 Newton. Pada hukum 2 Newton, tidak perlu gaya untuk menghasilkan gerak lurus beraturan, GLB. Artinya resultan gaya 0. Jadi resultan gaya adalah hasil kali massa benda dengan percepatan benda. Contohnya bola yang ditendang. Bola selalu bergerak dengan kecepatan yang selalu berubah, sehingga bola memiliki percepatan. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah bola sepak bermassa 1,5 kg ditendang dengan gaya 15 Newton. Berapakah percepatan gerak bola sepak tersebut? Maka percepatan yang didapat adalah hasil bagi antara gaya dengan massa benda. 15 Newton dibagi 1,5 kg, maka percepatan yang dihasilkan adalah sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Yang terakhir yaitu hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton dikenal sebagai hukum aksi-reaksi. Saat suatu benda A memberikan gaya pada benda B, maka benda B akan memberikan gaya yang sama pada benda A
dengan arah yang berlawanan. Contoh hukum 3 Newton yaitu pada saat peluncuran roket dan peristiwa tarik tambang. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil pada pembahasan kali ini adalah gaya merupakan dorongan atau tarikan. Gaya terdiri atas gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya gesek merupakan gaya yang berlawanan arah dengan arah gaya tarik dan besarnya sama. Pada hukum 1 Newton, resultan dari gaya sama dengan 0. Hukum 2 Newton, resultan gaya sama dengan hasil kali massa dengan percepatan. Pada hukum 3 Newton, resultan gaya merupakan gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Demikianlah pembahasan kita tentang hukum-hukum Newton. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.